adik-adik, apa kabar kalian sampai dengan hari ini? Pastinya sehat selalu Inang dan tetap semangat. Wow, sehat dan semangat. Nah, adik-adik semua, hari ini Inang Pendeta ditemani oleh Kak Lisma. Hai adik-adik. Dan Kak Nina. Hai adik-adik. Kami bertiga akan menemani adik-adik semua dalam pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Oh iya, Kak Nina dan Kak Lisma, hari ini kita ngapain aja ya? Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari Inang. Oke. Terus kita mau buat kreativitas hari ini, Inang. Oke, kreativitas. Terus, ada apa lagi ya, Kak Lisma? Apa lagi? Nah, ada bintang tamu Inang. Oh, ada bintang tamu. Iya. Berarti kalau ada bintang tamu, berarti hari ini kita ada kuis. Nah, adik-adik semua siap-siap ya untuk ikutin kuis untuk hari ini. Nah, adik-adik semua, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu dengan judul Sekolah Minggu Paling Yahud. Ayo Kak Sera. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam satu minggu ini. Tapi, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari adik-adik semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini, membawa hati kami, pikiran kami kepadamu, untuk memohon supaya Tuhan yang selalu berdiam, agar kami dengan sukacita boleh mendengarkan firman-Mu, belajar daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada. Kami beribadah di rumah kami saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Nah, coba duduk yang manis. Kita kan tadi sudah baca firman, sekarang kita mau belajar dari firman yang sudah kita baca untuk hari ini. Nah, sekarang Inang Pendeta mau bertanya dulu kepada adik-adik semua. Ya, nah yang pertama, apa yang terjadi
jika baju kita tidak pernah dicuci? Coba dijawab. Ya, apa yang terjadi jika baju kita tidak pernah dicuci? Terus, jika bajumu, jika bajuku, jika baju kita semua tidak pernah dicuci, apakah ada dari antara kita yang mau memakainya lagi? Ada? Nah, selanjutnya, jika kita pergi ke rumah seseorang, ke rumah saudara, ke rumah teman, atau ke rumah opung, ya kan? Nah, kalau di rumah itu ada bau-bau tak sedap, atau di rumah itu kita melihat baju-baju kotor yang menumpuk, yang tidak pernah dicuci, coba kita pikir-pikir, apakah kita mau lagi pergi ke rumah itu? Ayo, coba. Nah, terus, jika pakaian itu terus dibiarkan kotor, nggak dicuci, disembunyikan di satu tempat tertentu, nah, apakah baunya akan hilang? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi jika baju kita tak pernah dicuci, apa yang terjadi? Jika baju kita tidak pernah dicuci, apakah kita mau memakainya? Nah, Inang Pendeta yakin pasti kalian bilang, "Oh, bau, Inang Pendeta, nggak mau lagi memakainya, mending dibuang aja," ya kan? Nggak akan mau lagi ke rumah opung, ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah siapapun kalau ada banyak kain kotor, bau, dan lain sebagainya, ya kan? Karena memang sepandai-pandainya kita menyembunyikan, yang bau-bau itu pasti akan tercium juga. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau ada baju kita yang kotor, pakaian kita yang kotor, harus kita cuci supaya bersih kembali. Nah, adik-adik semuanya, hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca mengingatkan kita akan hati kita masing-masing. Hati kita masing-masing apakah kotor atau bersih? Hati kita masing-masing apakah kotor atau bersih? Nah, memang firman Tuhan katakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, orang yang berbuat dosa itu, yang jatuh ke dalam kejahatan itu berarti hatinya tidak bersih, hatinya kotor. Ada niat-niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sebab apapun yang tidak baik itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi apa yang baik itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu adik-adik, bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Sama seperti pakaian tadi yang bau, yang kotor, harus kita bersihkan dengan cara mencuci. Berarti hati kita juga harus kita bersihkan. Harus kita cuci dengan apa? Nah, hati kita ini harus kita bersihkan dengan cara datang kepada Tuhan.
Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita datang kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa pikiran kita, membawa seluruh kehidupan kita yang sudah melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang membersihkan hati dan pikiran kita lewat kebenaran firman-Nya. Jadi, tidak boleh ada yang malu datang kepada Tuhan untuk mengaku sudah melakukan yang jahat. Coba dalam 1 minggu ini ada nggak dari antara adik-adik yang melakukan kesalahan? Ada yang marah-marah sama mama dan papa? Ada yang nakal sama adiknya? Ada yang tidak pernah berdoa? Ada yang tidak menghabiskan makanannya? Buang-buang makanan? Atau ada yang tidak mengerjakan tugas sekolah? Atau, coba, ada nggak dari sekian yang Inang Pendeta sebutkan tadi, ada nggak? Coba, nah kalau dalam 1 minggu ini adik-adik sudah ada yang melakukan hal yang Inang Pendeta sebutkan tadi, berarti sekarang saatnya kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, mohon ampun, aku sudah marah-marah sama mama papaku. Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah malas berdoa, malas belajar. Tuhan, ampuni aku kalau tadi aku nyuri makanan adikku. Nah loh, ayo, ya kan? Jadi kita nggak boleh malu-malu, nggak boleh sembunyi-sembunyi, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kan itu lagu kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya kan? Mau buat yang baik, mau buat yang jahat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, oleh karena itu, di hadapan Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang jujur. Mau mengakui setiap kesalahan kita. Mau mengakui setiap dosa-dosa kita. Jadi karena memang di sekolah minggu kita diajarkan, di rumah juga kita diajarkan mama dan papa, supaya kita menjadi anak-anak yang jujur. Nah, jika kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka hati kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi anak-anak yang baik. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang kotor. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang akan kita kerjakan, itu yang akan kita lakukan. Sebab dari hati, itulah terpancar apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena itu, jagalah hati kita supaya selalu bersih. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita hari ini bahwa barang siapa yang datang mengaku dosanya ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan baginya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, ini harus kita ingat adik-adik semuanya. Jadi, mau anak kecil, mau orang tua, mau siapapun itu, kita diingatkan, baiklah kita selalu datang kepada Tuhan kalau kita berbuat jahat. Tapi ingat, jangan lagi berbuat jahat. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, jangan lagi berbuat jahat. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, jangan lagi berbuat dosa. Tapi jadilah pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Nah, begitu adik-adik yang menjadi pesan dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan berikutnya kita akan menyaksikan kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Nina dan Kak Lisma.
Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Nina dan Kak Lisma. Hai adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dari Inang. Setelah ini kita mau buat apa ya Kak Lisma? Kita akan membuat hati yang baik. Nah, kira-kira apa aja bahan-bahannya Kak Lisma? Bahan-bahannya Kak Nina, adik-adik siapkan spidol, kemudian lem kertas, pulpen atau alat tulis untuk menulis nanti, dan yang terakhir apa Kak Nina? Ada gunting juga Kak Lisma, ada gunting, kemudian ada kertas warna pink dan warna biru. Kemudian buat adik-adik yang tidak ada kertas warna biru atau warna pink, boleh menggunakan kertas warna putih kemudian diwarnai. Betul Kak Nina. Oke. Nah, setelah itu kita mau buat apa lagi Kak Lisma? Kita akan buat hatinya. Yang pertama-tama, kertas yang berwarna pink kita lipat. Lipat ya Kak Lisma. Seperti ini Lipat ya, bagi dua ya Kita adik-adik. lipat bagi dua. Nah, Kemudian kita gunting ya Kak Nina. gunting. Nah, kita gunting ya adik-adik. Nah, kita gunting. Oke. Begitu juga untuk kertas yang berwarna biru. Oke. Kita lipat dua, kemudian kita gunting. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Adik-adik. Setelah itu, udah digunting tadi kan adik-adik warnanya. Setelah itu kita mau Kita rekatkan, kita tempelkan jadi satu tempelkan ya Kak Nina. jadi satu ya. Oke. Nah, kita tempel dulu. Kita kasih lem ya adik-adik. Sebelum dilem, Kita jangan gunting lupa ya dulu. adik-adik, Nah, hati yang berwarna biru atau yang kecil kita gunting, baru kita rekatkan atau kita tempel. Nah, setelah ditempel, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik tulis di kertas yang warna merah, adik-adik tulis sifat yang baik, dan kertas yang biru, adik-adik tulis sifat yang tidak baik. Nah, Contohnya, contohnya seperti ini adik-adik. ya Kak Nina. seperti ini ya adik-adik. Kita buatnya. Ya, jadi adik-adik tulis sifat yang baik di kertas yang pink dan sifat yang tidak baik di kertas yang hijau atau yang biru. Ini contoh aja ya adik-adik. Tadi kan warnanya biru, boleh warna hijau, boleh warna kuning, boleh warna yang lain. Untuk adik-adik TKA sama TKB bisa dibantu sama orang tua di rumah untuk menuliskan. Nah, setelah itu adik-adik boleh foto kemudian dikirim di grup sekolah minggu masing-masing. Ya. Oke. Jadi difoto kemudian dikirim ke grup kelas masing-masing. Iya. Begitu ya Kak Nina? Iya, Kak Lisma. Oke. Nah, sampai di sini kreativitas kita pada minggu ini. Sampai ketemu lagi di kreativitas kita minggu berikutnya. Oke. Bye. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan dan juga belajar kreativitas hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami senantiasa menjaga hati kami dan selalu percaya bahwa Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami, segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami juga selalu mau untuk datang kepada Tuhan mengakui bahwa kami sudah berbuat salah, bahwa kami sudah berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau selalu mengasihi dan menyayangi kami semuanya. Biarlah kami juga dari hari ke hari selalu menjaga hati kami supaya bersih dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi ke dalam kuis kita minggu ini. Nah, adik-adik, kita akan mengadakan kuis khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Betul kan Nina?
Dan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Kalisma dan Kanina, akan ada bintang tamu, seorang yang luar biasa. Siapa ya Kanina? Nah, adik-adik penasaran kan yang di rumah? Yuk kita hitung ya Kanina. Oke Kak Dismas. 1, 2, 3. Tadam! Nah, di tengah-tengah kita udah ada bintang tamunya. Coba kita kenal dulu, Ina. Selamat hari Minggu adik-adik. Nama saya Asima Siboya, biasanya dipanggil Mama Tosi. Biasanya dipanggil Mama Tosi. Oke, Inang. Nah, kita mulai Inang ya. Kuis kita pada minggu ini ada 3 dan Inang Tosi akan membacakan clue-nya. Siap-siap ya adik-adik? Nah, adik-adik, clue-nya akan dibaca, setelah itu baru dijawab pertanyaannya adik-adik. Oke, adik-adik, udah siap adik-adik? Inang, udah siap? Oke, silakan Inang. Clue yang pertama. Tentang perjalanan seorang nabi yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Clue yang kedua. Karena lari dari Tuhan, ia pergi kabur naik kapal. Tuhan mengirimkan angin ribut dan terjadi badai yang besar. Clue yang ketiga. Nabi tersebut dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Clue yang pertama, Inang. Peristiwa ini terjadi kepada seorang nabi yang berumur 600 tahun. Clue yang kedua. Pada peristiwa ini, Tuhan juga menyuruh seorang nabi tersebut untuk membawa beberapa makhluk hidup berpasangan. Clue yang ketiga. Setelah peristiwa itu selesai, Tuhan memberi tanda pelangi. Oke, sekarang kita lanjut ke clue pertanyaan yang ketiga. Oke, Inang, lanjut clue-nya. Clue yang satu. Dalam peristiwa ini, tokoh tersebut melakukan puasa. Clue yang kedua. Terdapat 2 tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Clue yang ketiga. Tokoh yang jahat menyuruh tokoh yang baik untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan clue yang sudah disampaikan oleh Inang Tosi. Nah, adik-adik jangan lupa adik-adik menjawab pertanyaan kuis tersebut dengan menulis nama adik-adik, kemudian kelas dan juga jawabannya. Dan dikirimkan di dalam link ibadah HKBP Pasar Minggu. Oke Kalisma, kuis ini khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Betul Kanina, jangan lupa ya kelas 1 dan kelas 2. Nah, demikianlah kuis kita pada minggu ini. Sampai bertemu kembali di dalam kuis-kuis berikutnya. Sampai bertemu kembali. Dah. Adik-adik, kita sampai pada ucapan ulang tahun dalam 1 minggu ini, yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Ada 6 adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Buat Inang Tosi, boleh Inang dibacakan adik-adik yang minggu ini berulang tahun. Yang pertama, Selin Ajeng Bashira Manulang. Yang kedua, Ngerasia Kala Janeta Tampu Bolon. Yang ketiga, Galalea Hamora Zi Sihotang. Keempat, Agatha Venisa Harianja. Kelima, Kevin Patar Cornelius Tobing. Yang keenam, Timothy Baja Graciano Yogyakarta. Nah, adik-adik, ini hadiahnya. Hadiahnya akan dibagikan setelah kita sekolah minggu. Kita akan menyanyikan selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk Kak Sarah. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin engkau
Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Ayo Kak Sera. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu setia menemani kami semua dalam pembelajaran kami akan firman Tuhan, terlebih dalam satu hari ini. Kami sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami selalu menjaga hati dan pikiran kami supaya bersih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Kami juga sudah melakukan aktivitas kelas untuk hari ini. Biarlah apa yang sudah dikerjakan oleh adik-adik sekolah minggu itu berguna, bermanfaat bagi mereka, supaya mereka juga selalu menjaga hati mereka dengan membuat apa yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga kami mengingat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang selalu berkenan memberkati mereka semua, memberikan panjang umur, sukacita, kesehatan dari hari ke sehari. Biarlah Tuhan juga yang menjadikan mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang cerdas. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kalisma, dan Kak Nina tetap berpesan kepada adik-adik semuanya. Tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi mama dan papa. dan di rumah aja. Bye!